Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 dari kelas Algoritma dan Pemrograman I2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu membuat algoritma permainan Night Store. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Talia Kriswianto dengan NIM 187241014 dan rekan saya. Dan saya, Diandra Alia Khairunisa, dengan NIM 187241013. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu apa sih Night Store ini. Permainan Night Store adalah sebuah teka-teki klasik catur di mana pemain itu menggerakkan kuda atau knight sedemikian rupa sehingga setiap petak papan catur 8x8 atau 64 petak dikunjungi tepatnya satu kali. Dapat dilakukan secara open tour maupun closed tour. Open tour itu apa sih? Open tour ini berakhir di petak terakhir tanpa bisa kembali ke titik awal. Sedangkan close tour berakhir satu langkah kuda dari titik awal, sehingga atau bisa diulang atau secara siklik gitu, bisa terulang lagi. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma dari permainan ini. Jadi, algoritma dari permainan Night Store ini, kita menggunakan kombinasi dari logika backtracking dan juga heuristik Warnsdorf's rule. Nah, algoritma ini akan mencoba menggerakkan kuda ke semua kotak papan catur berukuran 8x8 tanpa mengulang posisi. Nah, langkah itu akan dipilih berdasarkan jumlah kemungkinan dari gerakan berikutnya. Semakin sedikit pilihannya akan semakin didahulukan untuk menghindari jalan yang buntu. Jadi pada algoritma Warnsdorf's rule ini, kita mengecek dari posisi kita sekarang ini, kita memiliki berapa kemungkinan langkah ke depan. Nah, lalu dari setiap langkah-langkah tersebut kita cek lagi, ada berapa kemungkinan lagi ke depannya. Nah, yang dipilih adalah langkah dengan kemungkinan yang paling sedikit atau paling sempit, seperti itu. Nah, jika tidak ada langkah yang valid, maka program akan melakukan backtrack ke posisi sebelumnya dan mencoba opsi jalur yang lain, hingga nantinya akan menemukan solusi atau menyatakan bahwa gagal dan solusi tidak ditemukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan blok yang pertama. Di sini adalah program dimulai dengan mendeklarasikan bahwa si file ini berada dalam package com.mycompany.project catur kuda. Jadi ini paket utamanya yang membantu dalam pengorganisasian kode. Kemudian program menginput tiga library penting. Yang pertama adalah import javax.swing, yakni library untuk GUI, Graphical User Interface. Nah, yang kedua ada import java.awt.bintang, itu tuh library untuk menggambar komponen GUI, yaitu warna, font, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada import java.util.arrays. Ini library untuk pengoperasian array seperti fill yang digunakan untuk menginisialisasi atau mereset papan permainan. Blok yang kedua yaitu kelas utama Project Catur Kuda yang dideklarasikan sebagai turunan dari Gpanel. Artinya ia dapat digunakan sebagai area gambar dalam GUI tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada private static final integer n, yaitu n sama dengan 8, yaitu ukuran papan catur 8x8 yang ditetapkan dengan konstanta n tadi sama dengan 8. Nah, untuk private static final integer size sama dengan 80, yaitu untuk ukuran tiap kotak catur. Untuk private integer board sama dengan new integer, itu adalah matriks papan yang menyimpan urutan langkah. Yang private integer dx sama dengan 21 min 1 min 2 min 2 lagi min 1 dan 2 adalah gerakan kuda pada sumbu X. Sama halnya dengan private integer dy, itu adalah gerakan kuda pada sumbu Y, di mana dari dua array tersebut, di X dan di Y, merepresentasikan pergeseran koordinat X dan Y dari 8 kemungkinan gerakan kuda. Terakhir, ada
private integer start X dan private integer start Y sama dengan 0, yaitu untuk digunakan untuk menyimpan posisi awal kuda yang akan ditentukan si pengguna itu, di mana start X ini sebagai baris awal dengan default 0, dan start Y sama dengan 0 sebagai kolom awal itu defaultnya 0 gitu. Yang selanjutnya ada public project catur kuda. Nah, di sini untuk memanggil metode start night tour untuk memulai input dan pemrosesan si tour itu sendiri. Next. Nah, di blok yang ketiga ini adalah fungsi meminta input awal dari si user. Jadi di dalam metode start night tour ini, pertama-tama dideklarasikan sebuah variabel boolean valid input yang bernilai false. Nah, variabel ini digunakan sebagai pengontrol loop yang memastikan input dari pengguna benar sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu, while dalam kurung tanda seru valid input itu digunakan untuk menjalankan perulangan selama input belum valid. Di dalam loop ini, program mencoba meminta dua input dari pengguna menggunakan dialog option pane dot show input dialog. Satu untuk baris row input dan satu untuk kolom call input. Jadi string row input dan string call input ini. Nah, pesan yang muncul dalam dialog memberi petunjuk bahwa input harus antara 0 sampai 7. Kemudian, jika pengguna membatalkan salah satu input dengan menekan cancel atau menutup si kotak input ini, program langsung dihentikan menggunakan sistem exit 0. Yang ini. Keluar dari program jika user batalkan itu. Untuk keluar dari aplikasi dengan baik-baik. Bila pengguna memasukkan sesuatu, program mencoba mengubah string menjadi bilangan bulat, yaitu dengan ini, parsing input ke integer. Jika parsing berhasil, nilai tersebut disimpan ke variabel start X dan start Y yang menyimpan posisi awal kuda di papan catur. Setelah itu, program memeriksa apakah nilai baris dan kolom tersebut berada dalam rentang 0 hingga 7 atau batas valid papan 8 kali 8. Jika valid, maka valid input diset menjadi true. Menjadi true. Valid input sama dengan true itu sehingga perulangan berhenti. Namun, jika tidak valid, maka akan muncul pesan error lewat gOptionPane.showMessage dialog yang memberitahu pengguna bahwa input harus dalam batas tertentu. Jika pengguna salah memasukkan nilai, misalnya huruf atau karakter selain angka, maka akan terjadi number format exception yang langsung ditangkap oleh block catch. Nah, dalam hal ini, program menampilkan pesan kesalahan bahwa input harus berupa angka valid. Proses ini akan terus diulang hingga si user ini memasukkan angka yang valid, seperti itu. Next. Nah, yang keempat ini adalah menjalankan solusi di thread terpisah agar GUI ini tetap responsif. Nah, pertama-tama ini ada new thread ini. Ini digunakan untuk mereset papan. Mereset papan menggunakan for dengan mendeklar integer i sama dengan 0 dan i kurang dari n, i plus 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 dan array fillboard. Nah, ini untuk mereset papan dengan isi min 1. Lalu board start x dan start y sama dengan 1. Ini adalah posisi awal diberikan langkah ke min 1. Nah, setelah mendapat posisi awal tadi, program akan menjalankan algoritma pencarian jalur dalam sebuah thread baru agar animasi ini tetap berjalan dengan lancar tanpa membekukan si GUI ini. Jadi, tadi dengan mereset semua nilai diisi min 1, lalu posisi awal ditandai sebagai langkah pertama, kemudian fungsi solve, nah itu dipanggil untuk memulai pencarian langkah kuda berikutnya. Jika algoritma ini berhasil, jika solusi ditemukan, maka pesan keberhasilan akan ditampilkan. Namun, jika gagal, pengguna akan diberikan opsi untuk input ulang atau mencoba posisi awal lain dan
atau keluar dari program. Jadi ini jika gagal beri pilihan untuk input ulang atau keluar, dan di sini memanggil start night tour itu untuk meminta input ulang seperti itu. Next. Nah, yang kelima adalah fungsi untuk mengecek apakah posisi X dan Y valid untuk dikunjungi. Di sini, fungsi is valid ini digunakan untuk memeriksa apakah koordinat yang dituju masih berada dalam batas papan dan apakah kotak tersebut belum dikunjungi. Fungsi ini penting untuk memastikan langkah kuda tetap dalam batas logis permainan. Di sini menggunakan private boolean is valid dengan parameter integer X dan integer Y. Lalu return X lebih dari sama dengan nol dan Y lebih dari sama dengan nol dan seterusnya ini dalam dalam papan dan yang belum dikunjungi seperti itu. Next. Nah, di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah langkah yang mungkin dari posisi si X dan Y menggunakan private integer count possible move dengan parameter integer X dan integer Y. Dan di sini deklarasi integer count sama dengan nol dan for. For untuk loopingnya ini. Nah, fungsi ini itu bertugas untuk menghitung jumlah langkah valid yang bisa dilakukan dari posisi tertentu. Ini digunakan dalam strategi heuristik Warndorf yang menyarankan memiliki langkah dengan kemungkinan gerakan lanjutan paling sedikit untuk menghindari si program ini menemukan kebuntuan di tengah jalan gitu. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di blok 7 ini adalah logika dari permainan Night Tour ini. Nah, kita beri nama function ini adalah private boolean solve night tour dengan parameter integer x, integer y, dan juga integer move. Nah, yang pertama itu ada repaint. Repaint itu digunakan untuk memperbarui tampilan interface secara visual setiap kali kuda melangkah ke posisi yang baru di papan catur. Nah, repaint ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah kuda itu bisa ditampilkan satu persatu kepada pengguna dalam bentuk animasi. Setelah itu terdapat try dan juga catch. Nah, di dalam try itu terdapat thread, sleep, milis 200. Nah, di sini thread sleep itu digunakan untuk melakukan delay atau melakukan sleep kepada seluruh algoritma agar tidak melakukan apa-apa selama 200 milidetik. Nah, itu dilakukan agar ketika ditampilkan itu solusinya tidak langsung muncul semua, tapi muncul satu persatu sehingga terlihat seperti bergerak. Nah, lalu kenapa menggunakan try dan juga catch? Catch ini digunakan untuk mengantisipasi kalau-kalau selama thread itu sleep atau selama thread itu delay itu misalnya terjadi error, maka catch itu digunakan untuk menangkap error yang terjadi. Lalu nantinya print stack trace itu akan digunakan untuk menampilkan pemberitahuan bahwa terjadi error saat sleep seperti itu. Lalu blok yang berikutnya itu ada if move sama dengan n dikali n plus 1 return true. Di sini maksudnya adalah jika move atau langkahnya itu sudah mencapai n dikali n plus 1, berarti kalau di sini n-nya 8, berarti sudah sampai move ke 65, maka function ini akan mereturn true, yang menyebabkan nantinya function ini akan berhenti. Karena kan kalau sudah sampai move ke 65, berarti kotak 1 sampai 64 itu sudah terisi, maka akan return true dan permainan akan berhenti. Lalu di sini kita mendeklarasikan array bernama next move yang diisi 8, yaitu array berjumlah berukuran 8 seperti itu. Nah, lalu dilakukan looping. Looping nx sama dengan x ditambah dx itu adalah untuk memindahkan posisi dan juga ny sama dengan y ditambah dy itu adalah digunakan untuk memindahkan posisi yang sekarang kita di posisi x, y itu kita pindahkan ke posisi yang dimana sudah
dideklarasikan di sebelumnya, di mana DX dan DY itu berisi angka-angka posisi yang berisi posisi di mana kita tuh bisa pindah ke sana. Seperti itu. Nah, lalu dilakukan pengecekan dengan function isValid. Jadi jika posisi nx, ny itu valid, artinya masih di dalam batas papan dan juga belum pernah dikunjungi, maka kita bisa menghitung berapa banyak kemungkinan gerakan lagi dari posisi itu dengan kita memanggil function count possible move dengan parameter nx, ny. Nah, lalu itu nanti akan disimpan di dalam variabel array next move. Nah, namun jika posisi tersebut tidak valid atau else di sini, maka next move itu akan diisi dengan integer.maxValue. Artinya diberi nilai maksimum atau nilai yang sebesar mungkin agar nantinya dapat diabaikan. Lalu selanjutnya pada blok 9 ini, setelah kita mendapatkan jumlah kemungkinan langkah dari masing-masing gerakan kuda di dalam array next move tadi, langkah selanjutnya itu kita adalah mengurutkan arah gerakan dari yang paling sempit, yaitu posisi yang paling sedikit memiliki opsi untuk bergerak, sampai ke yang paling luas. Hal ini bertujuan agar program lebih dulu mencoba langkah yang berpotensi cepat buntu, sesuai dengan prinsip heuristik Warnsdorf. Nah, untuk itu digunakan bubble sort sederhana untuk mengurutkan data. Nah, di sini dilakukan looping dengan variabel i dan juga variabel j. Nah, bagian ini adalah dua perulangan di mana i itu akan berjalan dari indeks ke 0 sampai indeks ke 6 dan j itu akan selalu lebih besar dari i. Sehingga kita akan membandingkan semua pasangan elemen next move satu per satu. Jadi kita membandingkan indeks ke 0 dengan indeks ke 1, lalu indeks ke 1 dengan indeks ke 2, indeks kedua dengan indeks ketiga, dan seterusnya hingga indeks ke 7. Nah, lalu kita masuk ke proses pengecekan. If next move I lebih besar dari next move J, maka akan dilakukan penukaran. Karena kita kan mau mengurutkan dari yang next move-nya itu paling kecil ke yang paling besar. Maka dilakukan penukaran dengan menggunakan variabel pembantu temp di sini. Nah, lalu kita juga akan melakukan penukaran dx dan dy agar pergerakan itu sesuai dengan prioritas. Jadi, next move itu selalu berpasangan dengan dx dan juga dy-nya. Jadi, next move ke 0 itu berpasangan dengan dx 0 dan dy 0. Maka, jika next move-nya ditukar, dx dan dy-nya atau langkahnya juga harus ditukar. Seperti itu. Lalu, pada blok ke-10 ini, kita mencoba semua langkah yang masih tersisa. Jadi pertama dilakukan looping dari I ke 0 hingga I ke 7, lalu dilakukan penjumlahan untuk menghitung koordinat baru berdasarkan arah gerak ke I seperti yang tadi, yaitu menghitung NX dan juga NY dengan menjumlahkan X ditambah DX dan juga Y ditambah DY. Lalu dilakukan pengecekan apakah langkah NX, NY itu valid atau tidak menggunakan function isValid. Nah, jika NX, NY itu valid, maka kita akan menandai kotak tersebut dengan nomor langkah yang saat ini menggunakan variabel array board ini sama dengan move, yaitu kita menandai papan dengan langkah ke n. Lalu, kita melakukan rekursi untuk mengecek langkah berikutnya dengan memanggil function solve night-tour ini lagi, namun parameter move-nya itu ditambah 1. Jadi setelah move pertama, kita lanjut ke move kedua dan seterusnya. Nah, jika pemanggilan rekursif itu mengembalikan atau mereturn nilai true, artinya ada solusi yang berhasil ditemukan. Dan kita bisa langsung return true agar algoritma berhenti dan menyimpan hasilnya. Namun, jika ternyata langkah tersebut buntu dan tidak berujung pada solusi, maka kita dapat melakukan backtracking, yaitu mengembalikan kondisi kotak ke semula dengan mengset variabel board ini ke -1, artinya variabel board ini dikosongi lagi.
Setelah semua arah dicoba dan tidak ada lagi yang berhasil, maka kita akan mengembalikan nilai false di akhir blok sebagai tanda bahwa tidak ada solusi dari posisi yang sekarang. Dan rekursi itu akan mundur ke langkah yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya pada blok ke-11 ini ada function paint component. Nah, paint component ini adalah bagian penting dari graphic user interface karena digunakan untuk menggambar ulang papan catur dan menampilkan nomor langkah kuda pada setiap kotaknya. Metode ini berasal dari kelas JPanel dan ditandai dengan @override yang ini. Nah, di bagian ini kita akan mengoverride metode paint component yang ini yang berasal dari kelas JPanel. Nah, anotasi override ini digunakan untuk memberitahu compiler bahwa kita ingin mengganti perilaku fungsi bawaan dengan versi yang kita mau sendiri. Ini penting agar jika kita salah menulis nama fungsi atau salah menulis parameter, Java akan memberikan peringatan. Dalam konteks program ini, paint komponen ini digunakan untuk menggambar papan catur dan juga langkah-langkah perjalanan kuda secara visual. Nah, pertama dilakukan looping for i sama dengan 0, i kurang dari 6, dan for integer j sama dengan 0, j kurang dari n. Nah, looping ini dilakukan untuk memberikan warna kepada setiap kotak. Jadi, if i plus j modulo 2 sama dengan 0, artinya jika i ditambah j di modulo 2 sama dengan 0, berarti kotak di bagian itu akan diberikan warna putih. Nah, jika selain itu atau else, maka kotak di bagian itu akan diberikan warna abu-abu. Jadi nanti hasilnya itu akan selang-seling seperti papan catur pada umumnya. Lalu G fill rect J kali size dan seterusnya ini dilakukan untuk menggambar kotak sesuai dengan ukuran, posisi, dan juga warnanya. Nah, size ini adalah lebar dan juga tinggi dari setiap kotak catur dalam ukuran pixel. Nah, lalu kita mengecek di sini apakah posisi tersebut itu sudah pernah dikunjungi atau belum. Jika sudah pernah dikunjungi, berarti board itu isinya tidak sama dengan -1, maka di sini itu kita akan menampilkan angka sebagai langkah kita. Nah, angka itu kita tampilkan dengan warna hitam, dengan set font ini untuk mengeset fontnya Arial, fontnya bold, dan juga size fontnya adalah 20. Lalu yang G.drawString ini itu digunakan untuk memposisikan angka itu supaya berada di tengah kotak. Selanjutnya, di blok 12 ini adalah fungsi main, yaitu titik awal saat program ini dijalankan. Di saat kita mengatur dan menampilkan antarmuka grafis atau graphic user interface dari permainan Next. Nah, pertama-tama kita membuat sebuah jendela baru. Di sini menggunakan JFrame dengan kita beri judul Night Tour. Nah, ini akan menjadi tampilan utama program. Setelah itu, kita membuat objek dari kelas Project Catur Kuda yang merupakan panel khusus yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk menggambar papan catur dan langkah-langkah kuda. Nah, objek ini diberi nama disimpan di variabel panel. Lalu selanjutnya kita menambahkan panel tersebut ke dalam frame menggunakan ini frame.addPanel. Ini artinya isi dari jendela akan ditampilkan sesuai dengan apa yang digambar di panel Project Catur Kuda. Lalu yang selanjutnya ada frame set size. Ini digunakan untuk menyesuaikan ukuran frame agar pas dan sesuai dengan jendela supaya tidak terpotong dan agar menyesuaikan dengan border bawaan dari sistem operasi. Selanjutnya yang frame set default close operation dan selanjutnya itu digunakan agar ketika jendela ditutup itu program bisa benar-benar berhenti. Kalau tidak dilakukan ini, maka kadang aplikasi itu akan tetap berjalan meskipun sudah tidak ada tampilannya. Lalu yang terakhir ini ada frame set visible, itu digunakan untuk menampilkan jendela atau si graphic user interface itu ke layar.
Nah, kalau baris ini tidak ada, maka grafik user interface-nya tidak akan bisa muncul. Jadi, intinya tugas dari main ini untuk menyiapkan dan juga menampilkan jendela interface visual tempat di mana permainan kuda itu dijalankan. Baik, selanjutnya kami akan melakukan simulasi program yang telah kami buat di Java. Nah, ini saya dibantu oleh teman saya untuk mengeran programnya. Di sini pada tampilan awalnya adalah input posisi awal. Di sini ada masukkan baris awal 0 hingga 7 gitu. Hanya 0 hingga 7. Apabila si user mengeklik cancel, maka program akan tertutup. Jadi coba cancel. Nah, yang kolom juga di cancel dan ya, program akan tertutup. Lalu akan kami run lagi. Apabila baris yang diinputkan tidak sesuai rentang yang diberikan, coba 8 dan kolomnya juga tidak sesuai rentang, misalnya 9, maka input akan keluar input tidak valid. Input harus antara 0 hingga 7. Oke. Nah, sekarang masukkan si user disuruh masukkan ulang lagi, masukkan baris awal, kami coba 0, lalu kolomnya 3. Maka program akan berjalan sampai berhasil menempati 64 petak dengan satu petaknya itu hanya dikunjungi sekali saja, gitu. Setiap petaknya itu tadi. Nah, di sini ternyata turnya berhasil diselesaikan dari baris ke 0 kolom ketiga, maka akan tampil pesan seperti ini. Lalu kita klik OK. Mari kita coba lagi angka lainnya. Apabila dimasukkan barisnya 2, kolomnya 3, maka program akan terus berjalan, menemukan jalannya hingga titik yang terakhir, peta yang terakhir dalam satu kunjungan saja. Ternyata tur ini berhasil juga diselesaikan dari baris ke 2 kolom ketiga. Akan tampil pesan seperti ini lagi. Baik, cukup sekian presentasi dan simulasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.